kebudayaan Eropa. Bener nggak? Bisa dipahami nggak? Jadi itu bedanya ya, beradaptasi dengan mengadaptasi. Ya, jadi kalau itu dua-duanya kata kerja, dua-duanya kata kerja. Ya, yang membedakan cuman kalau yang beradaptasi itu intransitif, artinya Anda nggak boleh kasih objek. Kalau Anda kasih objek nggak bisa, nggak masuk. Coba ya, kita harus beradaptasi ke budayaan Barat, kan aneh, ya kan? Ada nggak kalimat seperti itu? Ya kan, nggak bisa kan? Kita harus mengadaptasi kebudayaan Barat. Nah, kebudayaan Barat itu objek. Ya, kenapa itu objek? Coba Anda baliknya gini kan, kebudayaan Barat harus diadaptasi oleh kita, kan bisa kan? Ya kan, ciri-ciri objek itu kan Anda bisa balik menjadi subjek dalam kalimat pasif kan. Jadi bisa kebudayaan Barat itu bisa dijadikan subjek. Nah, itu salah satu ciri dari objek. Ya. Nah, jadi itu Mbak Tuti ya. Jadi ada beberapa kata yang memang itu bisa berubah menjadi bentuk kata lain gitu kan. Contohnya ya adapt ini kan, dari kata kerja to adapt ya. Kata dasarnya tuh to adapt. Ya, tapi bisa berubah menjadi kata sifat. Caranya gimana? Ditambahi able belakangnya. Ya, adaptable. Ya, jadi yang ingat-ingat kalau yang belakangnya able itu adalah kata sifat. Terus ada lagi yang belakangnya ente. Misalnya gini, independent, yang ente itu ya, bukan yang CE kan ada tuh independence yang CE. Nah, iya kan? Ya, itu bedanya itu. Jadi kalau yang ente itu kata sifat, artinya mandiri. Independent itu artinya mandiri. Tapi kalau independence itu artinya kemandirian. Ya, atau kemerdekaan juga bisa kan, kalau mandiri itu kan merdeka. Ya, jadi yang belakangnya CE itu pasti kata sifat. Ya kan, kemerdekaan, kemandirian itu kan kata sifat. Kata benda. Ya, yang belakangnya CE itu kata benda. Itu ada di modul Anda kalau baca modul pasti nemu itu ya. Terus nah, selain itu juga dari kata kerja bisa jadi kata sifat, bisa juga menjadi kata benda ya. Jadi to adapt itu bisa menjadi kata benda dengan cara menambahi sion belakangnya ya. Adaptation ya, dikasih tion belakangnya ya. Jadi kalau yang belakangnya tion ya, itu juga itu kata benda. Saya lagi cari contoh apa ya. Gimana? LY. Keterangan. Iya, betul sekali. Iya, betul, itu bisa. Ya, yang belakangnya LY itu bisa menjadi kata sifat, bisa menjadi kata keterangan bisa ya. Contohnya gini, friend itu kan teman ya. Nah, kita tambahin friendly itu artinya ramah. Ramah itu kan kata sifat ya kan. Friend kata benda, friendly ramah ya. Ramah bukan kata keterangan ya. Friendly kan, ramah kan bukan kata keterangan. Tapi bisa juga artinya dengan ramah ding ya. Friendly dengan ramah juga bisa ya. She welcomes me friendly juga bisa ya. Ya betul. Terus gini, bisa juga yang artinya kata keterangan. Misalnya gini, she sings beautifully ya. Dia menyanyi dengan cantik gitu kan, beautifully. Nah, li-nya dengan cantik itu kan kata keterangan ya. Atau enggak, she works diligently ya, dia bekerja dengan rajin ya. Diligently itu kan berarti dengan rajin. Diligent rajin,
dikasih ly belakangnya menjadi dengan rajin ya. Jadi nggak bisa. Apa gimana katanya? Kalau kata benda, coba kata benda yakin itu. Anda harus tahu artinya itu, Mbak. Jadi kata itu artinya apa Anda harus tahu. Nah, artinya apa? Anda harus caranya Anda harus meningkatkan kosakata Anda. Jadi kalau kosakata Anda sudah banyak, Anda pasti bisa ngebedain gitu loh. Ya. Jadi Anda kalau mau gimana Pak caranya nambah kosakata Pak? Anda baca kamus. Sering-sering baca kamus. Atau enggak kalau ada malas baca kamus, dengerin TV kan atau film barat gitu. Terus misalnya denger apa gitu ya, Anda baru cari di kamus. Misalnya Anda dengar kata apa terus nggak tahu ya artinya apa, Anda buru-buru cari kamus, Anda cari artinya gitu loh. Nah, jadi cara ngebedain gimana? Yaitu Anda harus meningkatkan perbendaharaan kosakata Anda atau istilahnya vocabulary ya. Vocabulary-nya Anda harus tingkatin. Nah, sebetulnya kalau kita belajar bahasa asing yaitu Anda harus rajin-rajin memperkaya kosakata Anda. Gitu. Ya kan sama kalau Anda belajar Mandarin kan juga kan tiap hari Anda harus ini congwennya ini gitu kan. Sama Inggris juga gitu, Anda harus belajar terus kosakatanya ya, apalagi Anda mahasiswa komunikasi kan, dimana bahasa itu menjadi yang penting ya, apalagi bahasa Inggris gitu kan. Ya. Jadi ini pertanyaan Mbak Tuti terjawab. Nah itu buang sampah itu di Jepang itu saya bingung cara buangnya sampah itu agak aneh gitu loh. Oh bukan sampah ya. Oh bukan sampah ya. Ya wes ini gimana siapa ini tanya apa Mbak Dia? Iya betul. Sebentar, kalau yang belakangnya Ivo saya taunya ya, yang saya tahu itu kata sifat. Misalnya gini, kompetitif ya, kompetitif itu kan juga kata sifat. Tapi kalau kata bendanya saya belum nemu. Itu apa itu contohnya di situ? Iya betul. Detektif itu kan oh bukan, kalau verbnya detect Mas, detect, mendeteksi itu loh ya, betul ya, detektif itu kata benda. Ya kan detektif itu kan berarti orang yang detektif Conan itu kan berarti Anda tahu ya yang orangnya kan, berarti kata benda ya, itu betul. Karena memang seperti itu ya. Jadi gini, Inggris kita belajar bahasa itu nggak kayak belajar matematika gitu ya. Kalau matematika kan 1 tambah 1 pasti 2 gitu ya. Kalau Inggris kan enggak. Kalau Inggris kan kadang ada pengecualian gitu loh. Jadi nggak bisa saklek gitu kan. Gitu. Jadi ya itu macam-macam ya. Tapi ya pada umumnya lah kalau yang IV itu ya, itu pada umumnya kata sifat. Ya jarang pasti yang kata benda, jarang. Adapun paling nggak banyak gitu loh. Tapi kalau IV itu kata sifat banyak ya, gitu loh. Oke, ya ada lagi pertanyaan?
Heeh. Ya itu kan dari kata Bible kan, Bible itu kan. Kan itu kitab, Bible itu kan artinya kitab. Apa? Heeh. Heeh. Oh, abnormal. Anda tahu nggak abnormal? Nggak normal gitu ya. Abnormal itu kan nggak normal. Ya itu betul. Kalau fobia, kalau dikatakan fobia, bener ya, fobia bener ya. Nah itu kan artinya nggak normal. Jadi misalnya, coba saya nggak ngerti konteksnya soalnya saya nggak bawa modul nih. Sebentar. Saya nggak bawa modul. Bentar. Bentar. Gimana soalnya, gimana Mbak? Oh ini saya buka modul online ada kok. Sebentar. Oh ya, gini saya minta maaf. Harusnya kan kita kelasnya jam 10 ya. Karena gini, saya kan ngajar di KPC juga. Nah kebetulan ini mereka itu sedang persiapan UNAS. Sebetulnya juga nggak ada kelas, cuman karena mereka mau menghadapi ujian nasional gitu kan. Jadi ada tambahan lah gitu loh. Nah saya kan kasihan ngabotin mereka dulu lah, intinya seperti itu. Jadi dimohon Anda ngerti gitu ya. Soalnya mereka bulan depan mereka sudah ujian gitu loh kan, kasihan kalau mereka nggak lulus gitu kan. Jadi ya Anda saya harapkan bisa paham gitu loh. Rubah sedikit lah waktunya ya diajuin gitu. Soalnya kasihan mereka. Ya saya tahu, saya paham, makanya kan nggak usah khawatir. Maksudnya gini, meskipun Anda kerja nggak apa-apa gitu kan. Toh saya juga nggak strict orangnya kan, maksudnya nggak Anda harus online, harus belajar harus hadir gitu kan, nggak itu kan. Terus satu itu, yang kedua kan juga saya rekam gitu kan, seandainya Anda nggak bisa ngikutin online kan juga bisa ngikuti secara offline. Halaman berapa Mbak tadi Mbak? Ada, saya bawa modul online. Loh, 224 toh? Oh 2.24 ya. Oh ini sudah. Nomor Oh ya betul. Bibliophobia is the fear of Bible atau book. Lah itu kan the fear-nya itu kan untuk ketakutan kan. Fobia itu kan artinya abnormal. Takut kan juga bisa. Jadi bibliophobia is the fear of book atau Bible, ya betul. Nggak, bukan. Jadi gitu, rootnya Bible atau Bible itu rootnya itu maksudnya buku gitu kan. Nah fobianya sendiri itu artinya tadi abnormal, takut gitu loh. Jadi yang jelek-jelek lah, fobia itu yang jelek ya. Ketakutan gitu kan, fobia kan artinya seperti itu. Misalnya aku fobia ketinggian gitu kan, pernah dengar kan gitu. Aku fobia ketinggian itu kan artinya aku takut ketinggian gitu ya. Jadi fobia itu artinya takut ya, atau abnormal gitu kan nggak wajar gitu loh ya. Nah gitu, betul ya, betul. Oke, dah Mbak Tuti jelas ini apa tadi pertanyaannya, jawabannya sudah jelas Mbak Tuti.
Ya, oke. Kalau gitu kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Mbak Suwarni, online nggak Mbak Suwarni? Oh, nggak online ya. Oh, online. Oke, tanya ini. Corruption, korup. Oh ya, ini sebetulnya sama penjelasannya. Eh ini ada beberapa kata yang sama bentuknya, ya, tulisannya sama, ya, tapi artinya beda. Ya, itu. Ya, jadi kalau Anda cek di kemarin kan saya sudah kasih Anda alamat website toh, www.dictionary.com. Anda cek enggak itu? Nah, Anda kalau cek ya, itu saya coba Anda lihat di layar itu ada. Nah, ini saya ketik korup ya. Corrupt ya, corrupt itu bisa adjektif. Ini saya kasih kotak merah itu yang atas ya, adjektif. Terus bawahnya Anda lihat verb kan. Nah, itu artinya apa? Artinya corrupt itu bisa adjektif, bisa verb. Ya itu ya, memang ada kata-kata yang bisa jadi verb, bisa jadi kata benda. Tergantung Anda menggunakannya dalam kalimat gitu loh. Tergantung Anda penggunaannya dalam kalimat seperti apa gitu ya. Misalnya gini, don't do corrupt, don't corrupt itu berarti apa? Don't corrupt, don't corrupt itu artinya apa? Adjektif atau verb? Don't corrupt, ya jangan mengkorupsi kan gitu kan, itu verb ya kan. Don't corrupt itu artinya jangan korupsi. Nah, korupsi di situ berarti verb. Sekarang yang adjektif, saya sedang mikir kalimatnya apa yang adjektif ya. Oh, ini. A corrupt man is not a good man gitu kan. A corrupt man is not a good man. Seorang yang korupsi adalah bukanlah orang yang baik kan gitu, bisa kan. Di a corrupt man, atau gini aja, a corrupt government cannot build the nation, misalnya gitu ya. Sebuah pemerintahan yang korupsi gitu kan, a corrupt government tidak bisa, cannot build the country, tidak bisa membangun negaranya kan gitu. Jadi corrupt itu bisa artinya kata sifat, bisa artinya kata kerja. Jadi nggak satu aja. Nah, itulah bahasa ya. Apalagi bahasa Inggris itu ya kayak gitu. Kayak tadi kan saya contohkan like itu artinya banyak ya. Bisa suka itu kan, bisa artinya mirip. Udah habis nih pertanyaannya, cuma 3 soalnya. Saya mau ngomong apa ya? Oh ya, itu tadi kok kepikiran. Saya kan ini ada penelitian nih ya di Jepang nih kan, ada penelitian. Saya kepikiran gitu ya. Anda kan nanti harus buat karil juga kan? Ya kan, karil. Nah, misalnya kalau Anda tertarik sama pariwisata ya, itu bisa Anda pakai. Kebetulan ini penelitian saya masih terkait dengan pariwisata, makanya kemarin saya banyak jalan-jalan ke tempat-tempat pariwisata. Nah, Anda kaitkan ya, misalnya komunikasi dengan pariwisata ya, tourism communication. Jadi misalnya Anda teliti nih pariwisata, komunikasi, gaya-gaya komunikasi di pariwisata di Taiwan misalnya gitu. Diminta Anda teliti mengenai penggunaan bahasa Inggris untuk mendorong pariwisata di Taiwan seperti apa gitu kan. Terus apa lagi ya, atau enggak Anda bisa lihat kemampuan komunikasi bahasa Inggris di Departemen Pariwisata di Taiwan gimana gitu kan. Anda bisa jadikan bahan penelitian gitu kan. Jadi seandainya Anda suka ini loh, maksudnya
komunikasi dan pariwisata Anda suka, Anda bisa gabungkan jadi satu untuk bahan penelitian Anda. Atau yang enggak, kalau Karil enggak ada Karil, Anda masih pakai bahasa Indonesia kok. Jadi kalau Anda mau pakai bahasa Inggris bagus juga. Kalau Anda mau, saya pikir ya enggak apa-apa, Anda masih semester 1. Nanti pelan-pelan toh. Ya kan masih banyak waktu untuk belajar. Gitu. Oh lama itu, masih semester atas, semester 8, Anda masih semester 1. Masih lama. Ya maksudnya saya cerita, siapa tahu Anda kan mau buat dari sekarang. Tapi nggak mungkin lah mahasiswa. Biasanya kalau skripsi. Oh ya, iya dong, metode ada. Cuman kalau Karil nggak kayak skripsi atau tesis kan. Kalau skripsi tesis kan harus ada teori-teori yang detail kan. Kalau Karil kayaknya nggak perlu, lebih kayak pelaporan aja sih. Tapi nggak kayak. Oh enggak, kalau proposal itu kan artinya Anda mengajukan ide, mengajukan proyek, lain, beda. Kalau Karil itu ada unsur penelitiannya, tapi mungkin nggak sedetail kalau kita bicara skripsi. Kalau skripsi Anda harus teori gitu kan. Kalau di Karil ya mungkin ada teori tapi nggak perlu detail juga kan itu syarat kelulusan Anda. Anda kalau nggak buat Karil kan nggak bisa lulus. Enggak, satu aja. Oh boleh, ya tergantung Anda topiknya mau apa itu kan. Kalau topiknya pariwisata boleh. Sebenarnya Anda mau mengangkat secara khusus pariwisata di Yamingsan boleh. Nah, tinggal tergantung Anda tujuannya penelitian apa. Yang pasti harus terkait dengan. Nah itu tadi contohnya saya kasih loh ya. Misalnya Anda itu tadi ya meneliti tentang penggunaan komunikasi dalam bahasa Inggris di pariwisata Taiwan seperti apa. Nah itu contohnya. Itu. Tulisannya lain, artinya lain. Artinya apa? Kalau different itu berbeda, kalau divergent itu bukan berbeda loh. Jadi gini, kalau divergent itu artinya divergent kan? Anda tanyanya different pakai nt atau difference? Oh nt dengan ce. Oh ya lain itu. Oke. Coba tulisannya gimana, Anda ketik di itu chatting biar saya tahu. Oh, different itu artinya berbeda. Divergent itu bukan berbeda artinya. Divergent itu gini, menyebar. Coba Anda cek di dictionary.com. Divergent itu bukan berbeda, menyebar. Jadi kalau ada lensa ya, lensa divergent itu artinya lensa yang mampu menyebarkan warna. Jadi warnanya bisa disebarkan. Coba ya, saya cek.
Divergen ya, divergen. Kalau saya coba, berarti Anda pakai itu ya, pakai kamus Inggris Indonesia ya. Ya, di sini artinya kalau diterjemahkan berbeda. Oh, artinya banyak ini kalau Anda lihat di kamus ya. Jadi divergen itu artinya bisa berbeda, bisa pencar, memencar ya, maksud saya yang memencar itu. Karena setahu saya divergen itu yang artinya memencar, bukan berbeda. Itu loh, menyimpang. Ya kalau Anda kalimatnya Anda lihat kalimatnya. Kalau Anda lihat, kalau memencar itu kan berarti berbeda, bener nggak sih? Kalau memencar itu ya kan menyebar ya, menyimpang gitu kan, menyimpang ya. Ya itu ada kaitannya sebetulnya, kalau diruntut memang ada kaitannya. Tapi kalau yang pemahaman saya ya, different dengan divergen itu sama-sama kata sifat, tapi maknanya lain ya, maknanya lain. Uh-uh. Oh, oke. Saya sebetulnya mau ngomong ini juga. Gini, UAS itu gak diambil dari latihan-latihan ini, gitu kan. Nah, ada baiknya Anda buat itu apa? Jadi jawaban soal jawaban gitu Anda buat di satu kertas. Nah, itu Anda ngapalin aja. Dihafalin aja. Gitu loh. Loh gini, soalnya gini, kalau bahasa itu memang mau nggak mau harus ngapalin, karena ini terkait dengan vocab, Mbak. Loh serius, karena gini, kadang kata itu Anda nggak bisa pahami, Anda harus tahu gitu loh. Misalnya di Chongwen aja lah, ya ini gitu loh. Misalnya Sufan itu artinya makan, ya udah makan. Anda mau pahami gimana, mau makan ya makan gitu kan. Gimana Anda memahami kalau Sufan, ya Anda harus ngapalin kan, bener nggak? Ya kan, iya. Itu tadi makanya kembali lagi ke itu tadi, apa, vocabulary-nya harus ditingkatin. Karena kalau kita belajar bahasa nggak mau belajar apa ngapalin, nggak bisa. Udah deh, percayalah sama saya. Iya, betul. uh, Ya, ini saya mau ngomong sebetulnya dari kemarin, cuman lupa. uh, ini bukan tugas Anda, silahkan kalau mau lakukan, nggak usah dikumpul. Ini buat Anda sendiri sebetulnya. Anda buatlah catatan yang daftar itu loh, misalnya homonim gitu ya, apa sama apa. Jadi Anda yang di latihan itu Anda catat sendiri, Anda buat catatan sendiri, itu nggak usah dikumpulin, itu buat belajar Anda itu loh. Nah, bukan tugas, Anda buat sendiri. Itu kan semua nggak usah, itu kan ada semua di modul, ada jawabannya juga kan. Ya kan? Anda tinggal nyatet aja, nyalin soalnya apa, Anda tulis jawabannya di sampingnya gitu loh. Kan jawabannya ada semua, itu kuncinya di belakang.
ya kan. Terus gini, nggak usah semua Anda salin, soalnya nggak usah Anda salin, poin-poinnya aja gitu kan. Misalnya ini,